Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin fala udwana illa 'alal zalimin wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ilahul awwalin wal akhirin wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu Allahu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa hudan wa tuqan ya rabbal alamin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ij'alna muqimis salati wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Amma ba'du, ikhwatal iman wal akhawat, a'azani Allah wa ayyakunna jami'an. Kembali kita bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas izin dan karunia-Nya kita semuanya pada siang hari ini bisa kembali hadir di rumah Allah Subhanahu wa taala, mendatangi raudhatan min riyadhil jannah, salah satu taman di antara taman-taman surga, yaitu majalisu adz-dzikr atau majalisul ilm. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi langkah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniakan kepada kita niat yang baik. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman wal akhawat, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Insyaallah pada siang hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita tafsir juz amma, dan insyaallah pada siang hari ini kita akan membaca tafsir surat Al-Alaq. Mungkin tidak semua ayat akan kita baca pada siang hari ini. Paling tidak mungkin 5 ayat di awal dari surat Al-Alaq. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hadhihi al-ayat awwalu ma nazala 'ala ar-rasul sallallahu alaihi wasallam minal Qur'anil Karim. Jadi 5 ayat ini adalah ayat yang paling pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq ini adalah merupakan ayat yang pertama kali turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini merupakan tanda atau resmi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diangkat sebagai nabi dan utusan Allah Subhanahu wa taala. Nazalat alaihi wa huwa yata'abbadu fi ghari Hira, wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma budi'a bil wahyi annahu yara ar-ru'ya fil manam. Jadi ayat ini turun kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang beribadah, atau mungkin kalau boleh dikatakan semacam bersemedi ya. Nanti akan ada ceritanya. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang menyendiri di Gua Hira yang kita tahu semuanya, dan tanda-tanda Nabi itu mulai diangkat sebagai Nabi sebelumnya. Sebelum ayat ini turun sudah ada beberapa tanda sebelumnya. Yang pertama adalah mimpi.
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mimpi annahu yara ru'ya fil manam fatati mithla falaqis subhi, yakni yahdutsu ma yasduqu atau ma yusaddiqu hadhihi ru'ya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum turun kepada beliau wahyu, beliau sering melihat mimpi dan mimpi itu terjadi keesokan harinya. Dan itu beliau alami kurang lebih selama 6 bulan. Dia hampir setiap hari beliau melihat mimpi di malam hari, kemudian paginya mimpinya seperti apa yang dilihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana yara hadhihi ru'ya fi Rabi'il Awwal fa baqiya 6 ashhurin yara mithla hadhihi ru'ya wa yaraha taji'u mithla falaqis subhi. Jadi pertama kali Rasulullah melihat mimpi tersebut dan terjadi di keesokan harinya, di pagi harinya, itu bermula pada mulai bulan Rabiul Awal. Pada bulan Rabiul Awal. Kemudian dan itu berlangsung kurang lebih selama 6 bulan, dan setiap mimpi yang Nabi lihat akan terwujud pada pagi harinya. Mithla falaqis subhi, seperti cahaya di pagi hari ya. Jadi langsung datang, langsung terlihat. Wa fi Ramadan nazala al-wahyu alladhi fil yaqadhah. Dan pada bulan suci Ramadan itulah pertama kali wahyu itu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sadar. Jadi sebelumnya hanya sekedar mimpi-mimpi saja. Mimpi yang besokan harinya ternyata seperti apa yang dimimpikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wal muddatu baina Rabi'il Awwal wa Ramadan 6 ashhur. Dan masa antara Rabiul Awwal sampai Ramadan itu kurang lebih 6 bulan. Itu Nabi melihat mimpi tersebut. Wa zamanul wahyi 23 sanah. Adapun masa atau fatrah turunnya wahyu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selain di mimpi tadi itu secara sadar adalah kurang lebih 23 tahun. 22 di kota Makkah dan 11-nya di kota Madinah. Karena Nabi Muhammad meninggal pada tahun 11 Hijriyah, Walihadza jaa fil hadits anna ru'ya salihah juz'un min 46 juz'an minan nubuwah. Jadi ada sebuah hadits menyebutkan bahwa mimpi yang salihah, yaitu mimpi yang benar itu adalah juz'un, bagian dari 46 tanda-tanda kenabian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lamma kana yara hadhihi ar-ru'ya allati taji'u mithla falaqis subhi hubbiba ilaihi al-khala. Setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sering melihat mimpi dan keesokan harinya menjadi kenyataan, akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba kepikiran, keinginan untuk melakukan al-khala, yaitu menyendiri tadi atau semacam semedi tadi ya. Yani annahu yakhlu bi nafsihi wa yabta'idu 'anil mujtama'il jahili. Jadi dia menyendiri, melakukan uzlah dan menjauhi masyarakat yang hidup dalam kondisi jahiliyah. Fara'a alaihi salatu wassalam anna ahsana ma yakhlu bihi hadzal ghar. Nabi melihat bahwa tempat terbaik yang bisa dia pakai untuk menyendiri adalah gua tersebut. Alladzi fi Jabal Hira, yaitu gua yang berada di Gunung Hira. Wa huwa gharan fi qimmatil jabal la yakadu yas'adu ilaihi al-insanul qawiyyu illa bimasyaqqah. Yaitu adalah gua yang berada di puncak gunung ya, yang sangat sulit ada orang yang bisa sampai kepada tempat tersebut kecuali perlu dengan perjuangan dan usaha keras. Kalau yang pernah umrah
atau pergi ke kota Madinah mungkin pernah ditunjukkan atau mungkin pernah sampai ke sana. Tempatnya memang tinggi dan kita tahu bahwa gunung di Saudi Arabia itu kan rata-rata gunungnya bebatuan, tidak ada tanaman-tanaman. Dulu ketika anak ke Saudi pernah ditunjukkan ke Gua Hira tersebut, cuma malas mau ke atas sana karena lumayan tinggi. Panas, tambah malas lagi. Fakana yas'aduhu alaihi salatu wassalam wa yatahannath yata'abbadu lillahi azza wa jal bima fataha Allahu alaihi fi hadzal ghar al-layaliya dhawatal adad, yakni iddatal layalin. Jadi akhirnya Rasulullah menaiki dan mendatangi gua tersebut, kemudian bersemedi atau mungkin berenung beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, merenungkan kondisi masyarakat yang mana beliau tinggal di sana. Dan beliau menyendiri di gua tersebut selama beberapa malam, Jadi tidak pergi pagi pulang malam, tidak, tapi pergi dan membawa bekal, kemudian bermalam di gua tersebut selama beberapa hari. Ketika bekalnya habis, baru Nabi pulang dan mengambil bekal lagi. Wa ma'ahu zadun akhadhahu yatazawwadu bihi min ta'amin wa syarabin, thumma yanzil wa yatazawwadu limithliha min ahlihi wa yarji' wa yatahannath lillahi azza wa jal. Jadi seperti itu terus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi membawa bekal, bermalam di sana beberapa hari. Ketika bekalnya habis, turun menemui keluarganya dan mengambil bekal yang seperti sebelumnya dan kembali lagi. Seperti itu terus. Ila an nazala alaihi al-wahyu wa huwa fi hadzal ghar. Sampai wahyu turun kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi sedang berada di gua tersebut. Atahu Jibril wa amarahu an yaqra. Jibril datang dan memerintahkan Nabi Muhammad untuk membaca. Jadi Jibril datang dan mengatakan kepada Nabi, "Iqra, bacalah wahai Muhammad." Jadi cerita ini sebenarnya ada di dalam hadis Sahih Bukhari ya. Kalau kita buka Sahih Bukhari di bab awal-awal pertama itu adalah bab tentang wahyu. Di sana disebutkan kisah panjang tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerima wahyu tersebut. Atahu Jibril wa amarahu an yaqra faqala ma ana biqari. Nabi diperintahkan untuk membaca, tapi Nabi menyanggah dan menyangkal, ma ana biqari. Aku tidak bisa membaca. Aku tidak bisa membaca. Bukan aku tidak mau membaca, tapi aku tidak bisa membaca. Jadi Nabi bukan tidak bisa, bukan tidak mau, tapi beliau tidak mampu. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam beberapa ayat ketika mensifati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau itu adalah ummi. Ummi itu artinya adalah orang yang tidak bisa membaca dan tidak pula bisa menulis. Id annahu sallallahu alaihi wasallam kana ummiyan. Rasulullah itu adalah orang yang ummi, tidak bisa membaca, tidak pula bisa menulis. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-A'raf, "Fa'aminu billahi wa rasulihin nabiyyil ummiyyi." Berimanlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan berimanlah kalian kepada Rasulnya, seorang Nabi yang ummi, itu yang tidak bisa membaca. Wa qala ta'ala fi suratil Jumu'ah, "Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum." Dialah yang telah mengutus kepada kaum ummi. Jadi bangsa Arab itu mayoritas, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang tidak bisa menulis, tidak bisa membaca. Jadi jumlah orang yang bisa menulis, bisa membaca itu sangat sedikit sekali. Makanya
mereka dahulu Allah berikan kelebihan karena tidak ada yang menulis, tidak ada yang bisa membaca, maka mereka berikan kekuatan hafalan yang begitu hebat. Banyak di antara mereka yang sekali mendengar langsung hafal. Sekali mendengar langsung hafal. Makanya kisah-kisah atau sastra-sastra Arab yang ada sebelum jahiliyah, dan itu banyak sampai kepada kita, itu semuanya sampai karena kekuatan hafal yang dimiliki oleh orang Arab. Dan ini adalah sunnatullah ya. Ketika kita banyak mengandalkan fasilitas, maka secara tidak langsung kemampuan kita akan sedikit demi sedikit berkurang. Misalkan kita dahulu biasa jalan kaki sebelum ada banyak motor, sepeda. Badan kita akan sehat karena kita sering jalan-jalan ya. Atau mungkin seperti dulu zaman anak masih santri dulu, ya kita terbatas secara keuangan ya. Kalau mau pergi kemana-mana tidak mungkin bisa kita naik kendaraan yang mewah atau angkot apalah. Jadi sering kita jalan kaki. Jalan kaki berkilo-kilo bagi kita biasa-biasa saja. Tapi sekarang dengan adanya motor dan mungkin kita mampu untuk beli bensinnya, akhirnya kita pergi ke warung dekat aja, kita mengandalkan motor. Akhirnya jadi lemah kita. Begitu pula orang Arab terdahulu, para sahabat dan lain sebagainya, setelah datang Islam pun banyak di antara mereka yang masih memiliki kemampuan tersebut. Ketika mereka sekali mendengar, atau ada yang 2 kali, ada yang 3 kali, langsung hafal. Tapi ketika mulai banyak bermunculan kertas, alat tulis, mulai hafalan itu menurun. Dulu mungkin masih ingat ya, ketika masih zaman SD, zaman belum ada handphone, kita sering ngafalin nomor telepon teman-teman ya, nomor telepon rumah itu. Nomor telepon kita, bibi kita, paman kita, teman kita, kadang kita sampai hafal. Kalau sekarang mungkin nomor kita sendiri aja kadang lupa, nggak hafal. Harus lihat HP dulu. Mungkin nomor telepon istri kita atau orang tua kita dan lain sebagainya. Nah, fakana la yaqra wa la yaktub. Jadi Nabi itu tidak bisa membaca dan tidak pula menulis. Wa hadza min hikmatillah. Tapi di sana ada hikmahnya, mengapa Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari seseorang yang tidak bisa membaca ataupun tidak bisa menulis. Hatta tatabayyanu hajatuhu wa daruratuhu ila hadhihi risalah wa hatta la yabqa li syakkun fi sidqihi. Jadi supaya terlihat betul kebutuhan dan urgensi pentingnya risalah agama Islam ini. Karena kalau Nabi Muhammad SAW bisa membaca, bisa menulis, jadi tidak perlu terhadap wahyu. Mungkin dia bisa dengan hanya membaca saja. Tapi ketika Allah menjadikan Nabi itu dari orang yang tidak bisa membaca, bisa menulis, menunjukkan pentingnya Allah menurunkan hadhihi risalah atau hadhihi syariah. Wa hatta la yabqa li syakkun fi sidqihi, supaya tidak tersisa lagi ada keraguan orang-orang yang ingin meragukan kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan suatu wahyu, orang-orang tahu bahwa betul itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin Nabi Muhammad bisa mengarang atau menulis ataupun kalau dia membaca dari buku lain, tidak mungkin karena Nabi adalah seorang ummi. Makanya Nabi menyatakan dalam surat Al-Ankabut ayat 48, "Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idzal lartabal mubtilun." Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitab. Wahai Muhammad, dahulu engkau belum pernah membaca kitab seperti ini sebelumnya. Wala takhutuhu biyaminik,
dan tidak pula engkau tulis dengan kedua atau dengan tangan kananmu. Idzal lartabal mubtilun. Oleh karena itu akan semakin ragulah orang-orang yang suka dengan kebatilan. Qala ta'ala atau qala lahu, Nabi berkata kepada Jibril, ma ana biqari faghattahu marrataini aw thalathan. Dan ketika malaikat Jibril memerintahkan Muhammad untuk membaca Iqra, Nabi mengatakan ma ana biqari. Kemudian malaikat Jibril dari belakang mendekam Nabi Muhammad SAW sampai Nabi itu sesak nafas dan berkeringat. Kemudian dilepaskan lagi, diulangi lagi, Iqra. Nabi tidak bisa mengatakan kecuali tadi ma ana biqari, aku tidak bisa membaca. Bukan aku tidak mau, tapi aku tidak bisa, tidak mampu. Akhirnya didekap lagi sama malaikat Jibril untuk kedua kalinya sampai Nabi Muhammad sesak nafas. Kemudian dilepaskan lagi, diulangi lagi, Iqra, baca wahai Muhammad, ma ana biqari. Kemudian didekap lagi sampai akhirnya malaikat Jibril mengatakan ini, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Lalu malaikat Jibril membacakan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Khamsu ayatin nazalat faraja'a biha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuadahu minal khaufi wal faza' hatta ata ila Khadijah. Inilah ayat yang pertama kali turun dan kemudian Nabi kembali membawa 5 ayat tersebut sambil ketakutan dan badannya gemetaran sampai datang kepada istrinya Khadijah radhiyallahu anha. Dan di sana terjadi beberapa diskusi antara Nabi Muhammad SAW dan Khadijah. Ketika Nabi Muhammad SAW mendatangi istrinya dalam keadaan mukanya ketakutan dan badannya gemetaran, Nabi meminta istrinya untuk menyelimutinya. Kemudian ditanya atau diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW apa yang dia alami. Khadijah sebagai istri yang salehah, dia menenangkan suaminya, Dan dia menyebutkan perangai-perangai Rasulullah SAW yang baik, yang intinya adalah tidak mungkin Allah itu akan mencelakakanmu wahai Muhammad, karena engkau adalah orang baik, orang yang suka menyambung tali silaturahim, orang yang baik terhadap orang miskin, suka memberi makan kepada orang yang kelaparan, suka membantu dan lain sebagainya. Insyaallah Allah tidak akan mencelakakanmu. Jadi bersabarlah. Wa hadithul wahyi wa ibtida'uhu mawjudun fi awwali sahih al-Bukhari. Jadi kisah hadis tentang wahyu ini tersebut dalam awal Sahih Bukhari. Jadi di Sahih Bukhari, kitab Sahih Bukhari, di awal-awalnya bab pertama atau bab kedua ada disebutkan kisah ini. Man ahabba an yarji ilaihi falyarji. Kalau ada yang mau membaca lebih hadis tersebut, silahkan untuk merujuknya. Anda tadi sempat melihat enggak ada ya. Hadisnya panjang sekali. Nah, ikhwatal iman wal akhwat, a'azanillahu wa iyyakum jami'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabbmu yang telah menciptakan. Bismi rabbika qila ma'nahu mutalabbisan bidzalik wa qila ma'nahu musta'inan bidzalik dan lain sebagainya. Jadi banyak atau ada beberapa perbedaan pendapat di antara para ulama tentang makna basmalah, basmalah.
Sebenarnya ini sudah dijelaskan di awal ketika beliau memulai tafsir ini ya. Di antara makna bismi rabbik itu adalah artinya adalah ba di sini diartikan musta'inan, yaitu kita meminta pertolongan. Jadi iqra musta'inan bismillah. Bacalah wahai Muhammad dengan meminta pertolongan dari atau dengan nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Lianna asma Allah ta'ala kulluha khair wa kulluha i'anah yasta'inu bihal insan. Karena nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala semuanya adalah baik. Dan kita tahu bahwa asma'ullahi husna, nama-nama Allah itu semuanya adalah baik dan yang paling baik. Wa kulluha i'anah, dan semuanya adalah pertolongan ketika seseorang meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita dalam segala hal aktivitas kita semuanya selalu mengawali dengan bismillah. Kita minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yasta'inu biha ala wudu'ihi wa yasta'inu biha ala aklihi wa yasta'inu biha ala jima'ihi fahiya kulluha aun. Kita berwudu, kita makan, kita masuk rumah, masuk masjid dan lain sebagainya, kita semuanya mengawali dengan bismillah. Wa qala bismi rabbika. Di sini beliau menyebutkan mengapa Allah menyatakan atau mengungkapkan di sini dengan kata-kata Rabb, bukan dengan bismillah. Li'annal maqama maqamu rububiyyah wa tasarruf wa tadbiril umur wa ibtida' risalah. Jadi mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala pada ayat ini menyebutkan bismi rabbika dan bukan bismillah? Karena makamnya adalah makam rububiyah. Apa itu rububiyah? Mungkin sekedar murajaah atau mengingatkan kembali bahwa rububiyah itu adalah kaitannya dengan perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antara iman kita kepada Allah adalah beriman kepada rububiyah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita meyakini bahwa Allah itu mencipta, kita meyakini bahwa Allah itu memberi rizki, kita meyakini bahwa Allah itu mengatur segala urusan, Allah yang menghidupkan, mematikan dan lain sebagainya. Itu adalah makna dari rububiyah. Dan di sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dengan Rabb karena makamnya adalah makam rububiyah. Karena Allah lah yang mengatur segala hal dan Allah pula yang akan menurunkan ajaran ini atau risalah agama Islam. Bismi rabbika. Adapun nama Allah Subhanahu wa taala bismillah itu makamnya lebih kepada makam uluhiyah. Makam uluhiyah ketika kita mengesahkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita. Nah, bismi rabbikal ladzi khalaq, Allah yang telah menciptakan. Ai khalaqa kulla syai'in, itu Allah menciptakan segala sesuatu. Wa khalaqa kulla syai'in, dalam ayat lain Allah menjelaskan tadi ya, wa khalaqa kulla syai'in, dan Allah menciptakan segala sesuatu, faqaddarahu taqdira, dan Allah juga telah menetapkan takdirnya. Wa qala ta'ala Allahu khaliqu kulli syai'in wa huwa ala kulli syai'in wakil. Allah itulah pencipta dari segala sesuatu. Fama min syai'in fis sama'i wala fil ardi min khafiyyin wa zahirin wa saghirin wa kabirin illa wa huwa makhluqun lillahi azza wa jal. Karena apapun yang ada di atas muka bumi ini dan di atas langit sana, baik itu yang tampak maupun yang tidak, yang besar maupun yang kecil, itu semuanya adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghilangkan setelah kata khalaq? Karena
Sebenarnya dalam struktur bahasa kita tahu ya, seperti di bahasa Indonesia ada namanya SPO, subjek, predikat, dan objek. Ketika ada pelaku, ada kata kerja, maka perlu ada objeknya. Nah, begitu pula dalam bahasa Arab di sini mengapa Allah Subhanahu wa taala tidak menyebutkan objeknya? Tidak menyebutkan objeknya. Ini adalah isyaratun lil umum, supaya Allah ingin menjelaskan keumuman dari apa yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah menciptakan segala sesuatu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, khalaqal insana min 'alaq. Allah menyebutkan penciptaan manusia secara khusus setelah Allah menyebutkan secara umum bahwa Allah lah yang menciptakan segala sesuatu. Ini sebagai bentuk takriman lil insani wa tasyrifan lahu, sebagai penghormatan dan pemuliaan kepada manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 70, "Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila." Dan sungguh kami telah memuliakan Bani Adam. Wa hamalnahum fil barri wal bahri, dan kami biarkan atau kami berikan mereka kemampuan untuk bisa berpindah di atas muka bumi ini, baik di daratan maupun di lautan. Wa razaqnahum minat thayyibat, dan kami berikan kepada mereka rezeki-rezeki yang baik. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdhila, dan telah kami muliakan mereka, telah kami lebihkan mereka di antara makhluk-makhluk yang lain. Makanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan secara khusus, secara spesifik tentang penciptaan manusia. Khalaqal insana min 'alaq. Allah memulai penciptaan manusia dari 'alaq. Apa itu 'alaq? 'Alaq adalah segumpal darah ya. 'Alaq kalau kita terjemahkan adalah segumpal darah. Wal 'alaq ibaratun an dudatin hamra minad dam saghirah. Diibaratkan seperti cacing yang merah, karena itu terbuat dari darah, segumpal darah gitu. Wa hadza huwal mansya'ul ladzi bihil hayah. Dan inilah sumber kehidupan manusia. Dan kita tahu bahwa darah itu adalah kehidupan manusia itu sendiri. Maka ketika orang terluka dan mengalir darahnya, mengucur darahnya begitu banyak, maka lama-lama dia akan meninggal. Nah, Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menyebutkan banyak ayatnya tentang penciptaan manusia. Dan bahkan Allah Subhanahu wa taala menyebutkannya secara detail. Allah menyebutkan bahwa manusia tercipta dari tanah, tercipta dari air mani, dan lain sebagainya. Itu semuanya adalah diantara bentuk bukti bahwa Al-Quran itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak para ulama ilmuwan yang terkaget-kaget ketika mereka membaca Al-Quran. Jadi di saat dahulu belum ada USG dan lain sebagainya, Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan penciptaan manusia itu secara detail. Mulai dari segumpal darah, kemudian mulai membesar, kemudian nanti mulai diliputi dengan daging, kemudian tulang dan lain sebagainya. Itu semuanya Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan secara rinci dalam beberapa ayat dalam Al-Quran. Mungkin kita sedikit ringkas saja ya. Dan bahkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW, Allah juga menyebutkan kapan manusia itu mulai ditiupkan ruh, kapan manusia itu mulai ditiupkan ruh. Dan hadisnya ada dalam Al-Arba'in An-Nawawiyah yang dipelajari anak-anak santri kita ya di SMP ya.
yang bermulai dari nutfah, kemudian berubah menjadi alaqah, kemudian mulai menjadi mudghah dan lain sebagainya, sampai nanti mulai masuk Allah akan mengirimkan malaikat untuk meniupkan ruh pada bayi tersebut. Itulah pada usia ketika bayi 4 bulan. Makanya ketika bayi atau seorang wanita mengalami keguguran, apabila keguguran itu terjadi sebelum dari 40 hari, maka bayinya ya dikuburkan begitu saja. Jadi tidak harus di kuburan atau di pemakaman. Adapun selepas dari 4 bulan, maka harus dimandikan, harus dikafani, harus disolatkan, dan juga harus dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Adapun kalau kurang dari itu maka tidak harus. Seperti dulu pernah beberapa tahun yang lalu ya, istri Ana sempat mengalami keguguran dan dikuret. Kemudian ketika dikuret itu diberikan sama dokter itu seperti botol obat vitamin yang kecil tuh, vitamin C itu, seukuran gitu tuh. Ini Ini calon bayinya. Akhirnya karena kurang dari 40 bulan, ya Ana kubur di belakang rumah Ana, di rumah dinas Ana di Putra. Kalau gugur lebih dari 4 bulan, maka harus tadi berlaku karena sudah ditiupkan ruh, ditiupkan ruh, sehingga harus diperlakukan sebagaimana mayit atau jenazah manusia secara umumnya atau kaum muslimin secara umum. Itu mulai dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolatkan dan dikuburkan di pemakaman kaum muslimin. Nah, jadi tadi ya berbicara tentang banyak hal-hal yang di dalam Al-Quran yang itu tidak mungkin diucapkan oleh seorang manusia. Apalagi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu menunjukkan bukti bahwa itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi tahapan penciptaan manusia. Allah menunjukkan secara detail dalam surat Al-Hajj di awal ayat itu, di awal-awal itu. Ada juga dalam surat Al-Mu'minun. Itu Allah sebutkan jelas bagaimana Allah menyebutkan tahapan-tahapan penciptaan manusia. Dan tidak sedikit para ilmuwan yang masuk Islam ketika mereka membaca dan meneliti Al-Quran. Salah satunya yang pernah dengar ayat dalam surat An-Nur, ketika di sana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kegelapan laut itu, di sana disebutkan hatta idza akhraja yadahu lam yakad yaraha. Sampai di dalam lautan itu ketika saking gelapnya seseorang itu mengeluarkan tangannya, dia tidak bisa melihatnya. Ada seorang ilmuwan yang tidak percaya. Akhirnya dia menyelam sampai ke dalam tertentu dan dia mengeluarkan tangannya dan dia tidak bisa melihatnya. Akhirnya setelah itu dia menyatakan diri masuk Islam. Karena tadi ternyata banyak hal-hal dalam Al-Quran yang sesuai atau bukan sesuai. Justru Al-Quran itu adalah sumber ilmu pengetahuan. Bukan kita mencari-cari teori-teori kita sesuaikan dengan Al-Quran, tidak. Tapi kebalikannya, Al-Quran adalah sumber dari ilmu pengetahuan itu sendiri. Nah, Iqra wa rabbukal akram. Iqra wa rabbukal akram. Bacalah dan Rabbmu adalah yang maha mulia atau paling mulia. Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Jadi ayat ini bukan pengulangan ya, bukan pengulangan dari ayat sebelumnya, tapi ini adalah kata baru atau jumlah baru atau kalimat baru. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala
Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq tadi berkaitan tentang rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini berikutnya Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam. Ini dikaitkan dengan syariat atau ajaran agama Islam. Yang pertama berkaitan tentang takdir atau ketetapan Allah Subhanahu wa taala ketika ingin mengutus Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang kedua ini berkaitan tentang syariat atau ajaran agama Islam. Makanya ini bukan pengulangan, tapi ini adalah kalimat baru. Li'anna ta'lima bil qalam aktsar ma ya'tamidu syar'u alaihi. Karena menulis dengan atau mendidik atau belajar dengan al-qalam dengan pena itu merupakan salah satu hal yang paling digunakan ketika mengajarkan agama Islam kepada orang lain. Id anna syar'a yuktab wa yuhfaz wal Qur'anu yuktab wa yuhfaz was sunnatu tuktab wa tuhfaz wa kalamul ulama yuktab wa yuhfaz. Karena Al-Qur'an itu ditulis dan dihafalkan, as-sunnah itu ditulis dan dihafalkan, perkataan para ulama ditulis dan dihafalkan. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengulangi perintah membaca tadi, bukan mengulangi ya, memulai kalimat baru dengan kata yang sama. Tapi ini lebih kaitannya tentang syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau pertama tadi kaitannya dengan rububiyah Allah Subhanahu wa taala.